Oke teman-teman, ini kita akan masuk ke bagian akhir dari 4 video ini terkait dengan biaya promosi. Teman-teman, aku mau kasih panduan praktisnya aja gimana caranya ngisi lampiran biaya promosi di Cortex. Biar teman-teman nggak bingung pas nanti hari pelaporannya. Sistem Cortex ini sebenarnya mau bantu kita jadi lebih tertib. Di lampiran 11A bagian 1 ada kolom-kolom yang wajib diisi. Pertama adalah nomor identitas. Kalau penerimanya adalah badan usaha, ya isi NPWP-nya. Kalau orang pribadi, teman-teman bisa isi NIK atau NPWP kalau mereka memang sudah memilikinya. Tapi sekarang semuanya sudah menggunakan NIK ya teman-teman. Kemudian isi alamat dan nama lengkapnya, kemudian tanggal pengeluarannya juga jangan sampai salah. Harus sesuai dengan bukti kwitansi atau invoice yang teman-teman miliki. Bagian yang paling penting adalah bentuk dan jenis biayanya. Di Cortex, biaya promosi ini sudah dikelompokkan jadi, sebenarnya jadi 4, tapi sekarang sudah jadi 5 jenis, karena ini bagian pertama ya. Nah, yang pertama adalah biaya iklan, yang kedua biaya pameran produk, 3 biaya pengenalan produk, yang keempat biaya sponsorship. Nah, ada satu kelompok yang nyempil nih teman-teman, namanya adalah penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Teman-teman harus pilih salah satu yang paling cocok. Ya, pilih dari 4 itu ya teman-teman. Kemudian jangan asal pilih, itu yang paling utama. Kalau teman-teman kasih sponsor buat acara bola, ya pilih sponsorship. Kalau teman-teman bikin iklan di Instagram, ya pilih periklanan. Terus ada kolom nilai dalam rupiah. Nah, ini harus sama persis dengan angka yang ada di pembukuan teman-teman. Dan jangan lupa, kalau biaya itu dipotong pajak, misalnya teman-teman potong PPh 23 pas bayar jasa iklan, teman-teman juga harus masukin nomor bukti potongnya di kolom yang tersedia. Inilah yang aku bilang tadi soal sinkronisasi data. Sistem bakal langsung ngecek keberadaan bukti potong itu. Gimana kalau promosinya diberikan kepada semua pelanggan tanpa kecuali yang nggak punya NPWP dan nggak mungkin kita minta identitasnya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Sebenarnya ini adalah dilema sejuta umat pengusaha di aplikasi Cortex untuk pelanggan yang nggak punya NPWP atau NIK. Teman-teman bisa deh lapor dengan identitas dan dengan 000 semuanya, tetapi juga sebisa mungkin hal ini dijauhkan. Kenapa begitu? Karena bisa saja dikoreksi. Tapi buat biaya promosi yang sifatnya masif dan anonim, teman-teman bisa menggunakan cara pengelompokan berdasarkan dokumen pendukung yang kuat. Misalnya teman-teman lapor satu baris buat biaya promosi sampel produk Jabodetabek dengan identitas vendor yang ngebantu distribusiin sampel itu kalau memang ada. Intinya sebisa mungkin NIK itu harus ada. Jadi bisa di cross check gitu ya. Kalau dikerjain sendiri gimana? Teman-teman harus simpan semua bukti pengeluaran internal seperti daftar barang keluar dari gudang dan dokumentasi kegiatannya sebagai cadangan saja. Ini kalau nanti ditanya petugas. Tentunya petugas pajak ya. Nah, satu hal lagi yang baru di Cortex dan harus teman-teman perhatikan adalah soal validitas identitas massal. Buat teman-teman yang punya ribuan penerima hadiah promosi, Cortex menyediakan layanan validasi NIK massal. Hal ini gunanya biar teman-teman yakin kalau identitas yang dimasukin itu benar dan valid di sistem kependudukan. Jadi nggak ada lagi alasan salah ketik nomor NIK yang bikin laporan teman-teman bisa ditolak by sistem. Peraturan terbaru dalam Pers 11 PJ 2025 ini memang menuntut kita untuk lebih digital dan lebih teliti sejak awal transaksi. Bukan cuma pas mau lapor SPT aja. Jadi mulai sekarang setiap kali teman-teman mau keluarin duit untuk buat biaya promosi, langsung tanya ke vendornya mana NPWP dan NIK-nya dan buat kontrak yang jelas. Nah teman-teman, sebagai penutup aku cuma mau ingetin kalau pajak sekarang itu bukan lagi pajak seperti zaman dulu. Semua data akan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu tentunya ekualisasi wajib banget dilakukan. Kita sudah tidak bisa lagi lapor asal-asalan, nanti deh lampirannya baru dibuat. Jangan gitu ya teman-teman. Intinya adalah dokumentasi dan pembukuan. Teman-teman harus berubah ke arah yang lebih baik, lebih detail dan lebih kuat dokumentasinya, baik hard copy maupun soft copy. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Semoga video ini bisa berguna buat kita semua. See you and bye-bye.